Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya Riki Darman SPD di channel Agara Maths. Ya, kali ini kita akan bedah materi P3K tahap 2 untuk kemampuan teknis matematika guru SMA. Ya, langsung saja. Nah, inilah beberapa catatan kecil yang kami kumpulkan ya dari berbagai sumber. Nah, yang pertama soal nomor 1 sampai 7 itu yang ditanyakan tujuan pembelajaran dari bentuk soal. Nah, jadi soalnya itu diberikan sebuah pertanyaan ya, bukan pertanyaan ya, sebuah soal ya, sebuah soal gitu, soal matematika. Nah, kemudian dari soal ini yang ditanyakan itu tujuan pembelajarannya ya, tujuan pembelajarannya itu gimana sih gitu. Nah, apakah tentang pemahaman matematis siswa, penalaran dan analisisnya, atau analisis data, atau penalaran pembuktian matematisnya, atau disposisi matematis, komunikasi matematis, koneksi matematis, nah dan ada beberapa lagi yang lainnya ya. Nah, itu yang pertama. Untuk yang kedua ya, soal nomor 8 sampai 14. Nah, itu yang ditanyakan domain konten matematikanya ya, domain konten matematikanya dari bentuk soal. Nah, bentuk soal, jadi di soal itu ada sebuah bentuk soal ya, ada soal matematika juga gitu, soal matematika. Nah, misalnya pemfaktoran atau penyederhanaan akar gitu, atau soal trigonometri, atau soal persamaan lingkaran gitu. Nah, yang ditanyakan domain konten dari soal tersebut apa gitu. Nah, apakah termasuk aljabar, bilangan, pengukuran, atau aritmatika, atau peluang, atau geometri, atau kalkulus itu. Nah, ini ada beberapa dari pilihan ABC-nya ya. Nah, tergantung dengan soalnya gitu. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, untuk yang ketiga ini bagian yang paling banyak ya, paling banyak hitungannya, paling banyak rumus-rumusnya yang kita pakai ya. Ini matematika, hitungan matematika SMA ya, ada beberapa matematika yang juga di SMP gitu, dasar untuk di SMA. Nah, soal nomor 15 sampai 70 nya ya. Nah, kemarin kita ada apa namanya, ketemu itu ada aplikasi eksponen gitu. Nah, kemudian ada juga yang bilang itu barisan dan deret aritmatika masih ada ya, masih ada. Barisan dan deret geometri juga ada ya, aplikasinya juga itu ada. Nah, deret geometri tak hingga juga ada nih aplikasinya ya. Nah, seperti panjang lintasan, bola memantul gitu ya. Nah, aljabar juga ada nih ya. Nah, masih modifikasi aljabar ya. Nah, kalau nggak salah itu kemarin ada XYZ di per XY tambah YZ ditambah XZ ya, itu sama dengan berapa gitu. Nah, dari ada berapa yang diketahui di soalnya. Nah, kemudian ada program linear, ini kalau nggak salah ini menentukan daerah hasilnya ya, daerah arsirannya. Nah, ada bangun ruang juga, ini yang tersebar, ini ada 5 terpancung ya, ada berapa kemarin yang bertanya juga kepada kami. Nah, yang ditanya tingginya ya. Nah, kemudian ada bangun datar, ini mirip dengan tahap 1 ya, tidak jauh beda. Nah, dari lingkaran ada sudut pusat, sudut keliling, nah power of point ya, ini mirip dengan tahap 1. Nah, kemudian vektor ya, vektor hanya beberapa soal ya, tidak terlalu banyak. Nah, fungsi komposisi dan fungsi impuls ya lumayan ya. Nah, suku banyak atau polinomial juga ada beberapa soal ya. Nah, kemudian ada matriks ya, determinan matriks ya, matriks singular itu syaratnya apa gitu, atau persamaan matriks nanti ditanya matriksnya, salah satu matriksnya gitu, atau impuls dari sebuah matriks gitu ya. Nah, yang selanjutnya ini ada persamaan trigonometri, ini masih mirip dengan tahap 1 kemarin ya. Ini sudah kami bahas ya, ada di channel Agara Maths, ada ya, ini yang di atas ini ya. Nah, selanjutnya ada identitas trigonometri, nah irisan kerucut, nah persamaan lingkaran, elips, nah parabola. Nah, ini elips ini mirip dengan tahap 1 kemarin ya. Nah, ini ditanya panjang sumbu mayornya 2A ya, 2A. Nah, parabola ini yang ditanya persamaan parabolanya apa sih gitu, persamaan parabolanya. Nah, nanti dikasih gambarnya pada soal ya. Nah, statistika ini masih gampang ya, ada membaca data, nilai rata-rata gabungan, nah membandingkan nilai rata-rata dua data gitu ya.
Nah, kemudian peluang binomial ini tidak jauh beda dengan tahap 1 ya, masih menyumbang banyak soal ya. Nah, ini masih menyumbang banyak soal ini. Nah, ada beberapa soal ini yang paling banyak pun sepertinya dari hitungannya ya. Nah, peluang binomial membandingkan nilai peluang dua kejadian gitu ya, dua kejadian atau dua sampel ya. Selanjutnya prinsip sarang merpati juga ada, ini gampang ya, tinggal pakai rumus n tambah 1 aja. Nah, limit pemfaktoran ini masih gampang, turunan ini masih gampang. Nah, integral luas daerah juga masih gampang ya. Nah, selanjutnya yang keempat ini soal dari 71 sampai 100 ya, tentang pedagogik ya. Nah, ini pedagogik ada tentang sosial, ada tentang kepribadian kita ya, kepribadian. Nah, ada tentang membicarakan masalah permasalahan di kelas gitu ya, atau masalah tes formatif, ujian gitu ya. Nah, di sini ada beberapa catatan kecil yang kami simpulkan, yang kami rangkum ya. Pertama, taksonomi Bloom ya, ini masih digunakan dalam beberapa soal ya, sesuai dengan indikator soal. Jadi soal itu diberikan sebuah permasalahan ya, indikatornya gitu. Nah, berpikir kritis, nah ini juga ya, berpikir kritis. Nah, jadi berpikir kritis itu masuk ke mana? C1, C2, C3 atau C456 gitu ya. Nah, dihubungkan juga dengan materi matematika SMA ya. Nah, kemudian kebiasaan di dalam kelas ya, kebiasaan di dalam kelas ada saat mengajar ya. Artinya ketika guru mengajar ada sebuah permasalahan gitu ya, ada sebuah kasus yang diberikan di soal itu. Nah, sebaiknya hal apa aja yang harus dilakukan guru gitu. Nah, ini ya, apa yang harus kita lakukan gitu dari permasalahan itu. Nah, selanjutnya ada kepribadian ya, kepribadian. Nah, diberikan sebuah kasus gitu ya, mungkin tidak terjadi pada kita atau terjadi pada siswa atau orang tua siswa gitu. Nah, hal apa yang harus kita lakukan gitu sebaiknya gitu, hal yang paling tepat gitu ya. Nah, ini juga masih gampang ya. Nah, selanjutnya jika ada siswa gitu, nah ini ada berapa soal ini, disabilitas ya, disabilitas. Nah, diberikan sebuah kasus gitu ya, sebuah kasus, sebaiknya bagaimana cara kita menanganinya ya, ini menanganinya. Nah, sebagai seorang guru gitu, jadi di kelas itu ada siswa kita yang disabilitas ya. Nah, kemungkinan permasalahan dia apa sih, dan sebaiknya apa yang kita lakukan sebagai guru di dalam kelas tersebut ya. Oke, itulah beberapa ringkasan dari materi pada tahap 2 ya, lebih dan kurang kami mohon maaf ya. Nah, bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe, tekan tombol loncengnya biar dapat notifikasi dari channel kami ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.